Jadi kelebihan produk aren air mas terdiri dari ada 3 faktor. Faktor pertama adalah rasa. Rasa kita adalah manis dan berkarakter. Yang kedua adalah dari sisi visual. Visualnya warnanya merah, cantik. Dan yang ketiga dari sisi Brix, Bu. Nah, Brix itu apa sih? Iya. Brix itu adalah tingkat kekentalan dan tingkat keasaman dari sebuah produk gula itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bisnis, apa kabar? Kesadaran akan kesehatan itu semakin lama semakin bagus ya di kalangan masyarakat kita. Terutama setelah adanya pandemi ini, itu membuat kita benar-benar mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ternyata banyak sekali di antara kita ini yang menderita diabetes dan sebagainya, dan itu kemudian tidak bisa untuk mengkonsumsi gula seperti yang lain ya, dalam jumlah seperti yang lain. Tetapi kita ini kadang-kadang kan memang tidak bisa lepas dari gula. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya rasanya manis. Nah, mesti ada solusi gitu kan ya. Harus ada solusi untuk tetap mendapatkan manis tetapi dengan aman gitu. Nah, salah satunya adalah ini loh, ada gula aren. Yang kita itu bukan hal yang baru ya. Gula aren ini bukan sesuatu yang baru karena kita sudah mengenal dengan makanan tradisional kita, misalkan lupis, kita pasti kenal namanya gula aren, dan di sebagian wilayah itu kalau minum kopi atau mungkin bikin kolak itu kan pasti pakai gula aren. Nah, di sini saya sedang duduk bersama pengusaha gula aren ya, yaitu Pak Kiki, dan di samping saya ada Pak Wahyu. Pak Kiki, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wani, apa kabar? Alhamdulillah sehat nih Pak. Pandemi ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir bener ya. Harus, Bu, Harus. Kita sudah di ujung pandemi teman-teman ya. Pak Kiki, ngomong-ngomong tentang gula aren ini namanya adalah air mas ya. Gula aren ini namanya adalah air mas. Kalau boleh tahu Pak Kiki, kenapa sih namanya air mas? Filosofinya apa nih? Terima kasih banyak, Bu Ani. Salam juga untuk teman-teman. Sedikit histori dan filosofi dari nama brand air mas. Air dan mas ya Pak Wahyu ya. Air itu melambangkan sebuah kehidupan, mas melambangkan sebuah kemakmuran. Kurang lebih kita berharap dari terciptanya sebuah brand air mas ini bisa mendatangkan sebuah kehidupan baik untuk para pelakunya, para teman-teman yang terlibat dalam kelompok usaha air mas itu sendiri, dan memberikan banyak manfaat untuk paling tidak di lingkaran tangga, untuk lingkaran kecil kita lah, kurang lebih seperti itu, Bu Ani. Juga termasuk nanti ke konsumen ya. Pasti untuk Kalau di sini bentuknya bentuknya kan ada dua ya, ada cair, ada yang gula serbuk yang biasanya kan disebutnya gula semut ya. Nah, ini apa sih perbedaan keduanya ini Pak, antara gula yang cair, sama-sama gula aren yang cair dengan yang serbuk? Gula aren merupakan produk yang sangat dekat dan melekat sama masyarakat Indonesia. Iya. Sangat melekat, mungkin dari historikal ibu kita, orang tua kita, semua sangat dekat dengan gula aren. Nah, namun dengan perkembangannya zaman, sekarang gula aren memiliki kepeminatan di hatinya masing-masing, terutama di kaum milenial, kaum muda ya Pak Wahyu ya. Nah, gula aren serbuk atau gula semut masyarakat lebih mengenal. Sebenarnya kita menawarkan satu alternatif baru yang mana ini praktis, bersih, dan higienis, Bu Hani. Banyak beredar produk gula aren ini di market kita, di market lokal kita, kurang lebih bentuknya koin atau balok. Itu yang banyak beredar, Bu. Yeah. Nah, namun dengan bentuk seperti itu jelas pasti sangat tidak praktis ya. Dan kita repot untuk melakukan proses tahapannya untuk kita bisa konsumsi. Makanya kita buat sebuah kemasan baru yang kemasannya itu sederhana saja. Nah, namun dari sisi kualitas, dari sisi higienisitas, dan dari sisi manfaat dan juga dari sourcesnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya kita buat sebuah tagline untuk produk kami, bersih, halal, dan higienis. Nah, dengan maksud produk kita adalah produk yang bersih, produk kita adalah produk yang halal, dan produk kita adalah produk yang higienis. Oke, jadi sudah ada sertifikat halalnya ya? Sudah ada. Untuk penggunaannya sendiri, itu antara cair dengan yang
serbuk Oke. bedanya gimana Pak? Nah, kalau untuk gula serbuk mungkin lebih ke arah penggunaan konsumsi rumah tangga Ibu Ani ya. Untuk kita buat menjadi pemanis, pengganti alternatif pemanis rumah tangga. Nah, kita bisa untuk bikin jadi kopi, bisa bikin jadi teh, atau buat jadi bumbu masakan. Itu sangat common di rumah tangga. Nah, namun untuk yang gula cair, nah ini yang sedang menjadi hot issue atau menjadi hot product sekarang di 2 sampai 3 tahun ke belakang. Dengan seiringnya berkembangnya industri kuliner anak-anak muda zaman sekarang. Kurang lebihnya ini pondasi untuk industri kopi. Kopi ya. Ini untuk menjadi pondasi industri kopi, dan ini pondasi untuk industri horeca pada umumnya Bu Ani, yang gula cair. Sekarang jangankan kita bicara orang dengan usia yang sudah matang atau sudah lanjut. Nah, usia muda pun sekarang sudah aware terkait masalah kesehatan. Iya. Terlepas dari masalah faktor kesehatannya juga, aren ini dari sensasi rasa sekarang menjadi sangat primadona. Hampir di setiap sudut-sudut daerah kita, yang kita daerah pemukiman kita ya, Pak Wahyu ya, itu banyak coffee shop berjamuran Bu. Iya betul. Banyak. Yang bentuknya angkringan, yang bentuknya coffee shop mewah, atau restoran itu sendiri. Nah, mereka sekarang sangat common dan sangat terbiasa untuk mengelola makanan dan minuman yang berbasis rasa gula aren. Kalau dibanding dengan gula putih ya, gula pasir putih ya, ini kelebihannya apa sih Pak? Kalau untuk diadu head to head antara gula putih dengan gula aren memang memiliki glycemic index yang relatif lebih rendah ketimbang gula putih. Dan itu sudah fakta, itu bisa dicek, banyak literasi yang menstatement hal itu, banyak literasinya. Oke, secara ilmiah memang uji lab menyatakan seperti itu ya? Sudah banyak statement terkait masalah uji lab, itu sudah banyak Bu. Jadi literasinya yang menyatakan gula aren atau palm sugar dengan konsentrasi glycemic index yang lebih rendah, itu memang sudah banyak. Jadi secara gambaran kurang lebihnya, gula aren dirasa jauh lebih baik dari sisi penggunaan untuk masa panjang, dengan jangka panjang. Nah, namun tetap ini dikonsumsi harus berimbang ya Bu. Nah, tetap harus berimbang. Jadi bukan berarti aman seaman-amannya, tetapi tetap setidaknya untuk resiko, terutama untuk resiko-resiko penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gula. Nah, itu setidaknya dia lebih rendah ya resikonya betul. Sehingga ini bisa menjadi alternatif ya bagi yang tidak bisa meninggalkan manis, tetapi lebih aman lah ya, lebih lebih bersahabat lah ya untuk kesehatan kita gitu. Nah, Pak Wahyu, kalau untuk air mas sendiri itu untuk spreadingnya gimana nih? Untuk spreadingnya atau distribusinya kita membagi dalam beberapa segmen Bu Ani ya. Itu ada segmen horeca, hotel, restoran, kafetaria atau kantin. Kita ada juga segmen retail, segmen rumah tangga, segmen industri, dan segmen rumah sakit. Saat ini yang kita lagi fokus garap segmen horeca dulu Bu. Horeca, hotel, restoran, kafetaria. Itu terkait dengan tren yang dikatakan Pak Kiki tadi ya? Subnya lagi kita lagi melakukan PDKT nih, supaya terjadi engagement antara kita dengan customer, itu boleh coffee shop. Karena kita berbeda ya dengan produksi jenis, makanya kita juga melakukan tes pendekatan ke customer, melakukan tes di mereka sendiri. Kalau untuk digital sendiri kan sekarang kan eranya era digital. Ya betul. Itu nanti gimana? Apakah juga dilakukan marketingnya secara digital? Oh ya harus. Kita digital, kita masih bersifat support ya. Kita belum melakukan transaksi secara digital, belum. Tapi nanti kedepannya kita akan ke sana. Untuk saat ini kita masih digital itu sudah support dari sosial media untuk mendukung keberadaan penjualan atau keberadaan penetrasi ini di pasaran supaya dia lebih gerak pasar lebih dalam lagi. Kita dukung dengan sosial media. Jadi teman-teman ya, kalau kita lihat berarti ini adalah masuk ke pasarnya itu supaya nanti memang ada experience dulu yang dirasakan oleh para customer, sehingga nanti ketika masuk ke sosial media itu customer sudah tidak lagi bertanya apa dan seperti apa air mas itu ya, karena rasa sudah didapat, sehingga nanti tinggal how to get-nya itu ya lebih memudahkan untuk how to get-nya mungkin gitu ya. Nah, kalau dibanding ini sekarang ya
produk itu kan pasti punya keunggulan ya Pak Kiki ya. Kalau dibanding dengan produk-produk yang sejenisnya sesama gula aren, apa sih kelebihan dari air mas ini Pak? Oke. Dibanding yang sesama gula aren ya? Jadi kelebihan produk aren air mas terdiri dari ada 3 faktor. Faktor pertama adalah rasa. Rasa kita adalah manis dan berkarakter. Yang kedua adalah dari sisi visual. Visualnya warnanya merah, cantik. Dan yang ketiga dari sisi Brix, Bu. Nah, Brix itu apa sih? Iya. Brix itu adalah tingkat kekentalan dan tingkat keasaman dari sebuah produk gula itu sendiri. Nah, maka dari itu sebenarnya kita menetapkan dari sisi spek ini juga banyak melibatkan para customer kami. Yang notabene kita jadikan mereka sebagai life science ya, awalnya ya. Jadi kita based on dari produk customer centric yang dimana mereka semua memberikan pandangan, memberikan sebuah ilustrasi, baiknya dia seperti A, seperti B, saya lebih nyaman dengan lebih kental apa lebih encer, saya lebih nyaman dengan lebih manis atau lebih kurang manis. Itu kita dapatkan semua itu masukan dari experience. Jadi true customer nih ya. Ya. Oke teman-teman, jadi ya ini memang seperti itu ya. Kalau kita mau meluncurkan sebuah produk itu memang sebaiknya kita tidak yang trial, coba deh nanti kita bikin sesuai dengan feeling kita, kemudian nanti di trial deh nanti di pemasaran. Mungkin memang sebaiknya tidak seperti itu, tetapi memang kita ajak, kita rangkul ya, rangkul para customer itu untuk bisa untuk terlibat dalam penentuan formula itu sendiri ya, seperti apa yang ekspektasi mereka, sehingga ketika kita membuat produk itu sudah sesuai dengan ekspektasi customer, sehingga ketika kita luncurkan itu sudah langsung tertangkap begitu kan ya Pak Kiki ya. Betul. Karena kalau nggak seperti itu, aduh gambling sekali. Betul. Iya, saya jadi ingat sebuah quote ya, bahwa jangan sekali-kali menjadikan customer itu sebagai kelinci percobaan, tetapi berikanlah produk yang sebaik-baiknya kepada customer, gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Gula aren sendiri itu sebenarnya terutama yang cairnya. Kalau yang serbuk mungkin kita udah banyak yang tahu ya, biasanya untuk rumah tangga ya. Tapi kalau yang untuk cair sendiri ini biasanya lebih ke arah mana sih Pak? Gula aren cair kita ini yang pasti kalau kita gak usah bicara lagi lah, ini udah warung kopi, ini udah pasti ini udah pasti jadi jawara di warung kopi. Semua setiap sudut itu jualan es kopi aren. Iya, sekarang lagi tren ya, Iya, es kopi itu aren. Jadi semua itu, Bu. ya kayaknya kalau sekarang main gula aren itu emang momen ya. Nah, itu untuk aplikasi di es kopi aren, saya rasa itu mungkin semua orang udah tahu deh. Nah, cuman apa sih selain untuk menjadi es kopi aren tuh ya? Nah, jadi produk gula aren cair ini sebenarnya sangat luas dari sisi aplikasinya. Ini bisa didorong masuk ke pastry untuk menjadi sebuah isi adonan roti, bisa menjadi sensasi dari glaze donat, atau misalnya untuk produk-produk kuliner lokal menjadi klepon, menjadi lupis. Nah, itu semua sangat dekat dan lekat dengan gula cair. Cuman memang saja banyak masyarakat yang tidak menyadari hal itu, karena sekarang lagi tensinya pikirnya semua ke es kopi gula aren. Iya. Gitu. Iya. Jadi kuncinya kalau menurut saya ya, untuk yang seperti itu termasuk klepon ya, klepon, kemudian di makanan tradisional yang lain ya, tadi itu lupis ya misalnya, itu memang kuncinya adalah di gulanya kalau saya ya. Teman-teman apakah sama? Untuk gula aren air mas ini sendiri nanti jauh ke depannya itu goalnya seperti apa Pak? Ya. Kita takakan dulu spending secara nasional dulu ya. Di nasional kita ingin menjadi jawara di sini di Indonesia. Syukur-syukur kita ingin menjadi market leader di sini. Setelah dari itu kita coba bermain ke segmen yang lebih besar atau wadah yang lebih besar, yaitu ekspor. Ekspor ya. Mari saat ini kita sudah diajak ya ke Shanghai Bu Ani. Kita diajak untuk Shanghai Cina. Kita diajak untuk ekspor, mengenalkan produk ini air mas ke
industri kalau ke pasar China, saja di sana itu. Insya Allah kita ikut ya. Insya Allah, kita ke sana, kita coba kenalkan melalui pameran itu, berharap dari situ terjadi transaksi sehingga terjadi engagement antara kita dengan pasar China. Mudah-mudahan dari Shanghai itu kita bisa melebar ke seluruh negara ya. Amin. Amin, berharap begitu. Oke, ya itu jadi jangka pendeknya memang untuk yang sekitar dulu ya, lokal dulu, tapi kemudian sudah disusun nih strategi jangka panjangnya. Pak Wahyu dan Pak Kiki, ini kalau kita kan di Airmas kan juga tentunya kan tidak menutup ya kerjasama berbagai pihak ya. Nah, ini kalau teman-teman pebisnis di luar itu memungkinkan nggak sih kalau nanti mau menjalin kerjasama dengan Airmas? Oh, memungkinkan sekali. Justru kita malah open ya Bu Ani ya. Open ya? Kita open kolaborasi, apalagi sekarang ini zaman kolaborasi lah, bukan zaman kompetisi. Bahkan kita dengan kompetitor pun bisa kolaborasi. Nanti teman-teman bisa kontak ke sini ya, ke nomor di bawah ini atau informasi di bawah ini, silakan. Nanti mudah-mudahan kita berjodoh ya, bisa hubungan kita harmonis. Amin. Oke. Ya teman-teman, terbuka peluang ya untuk bekerja sama dengan Airmas, silakan kalau mau menghubungi. Dan tentunya kalau dalam sebuah kerjasama kita mengharapkannya adalah untuk sama-sama menguntungkan ya, sebuah simbiosis yang mutualisme tentunya ya. Pak Kiki, ini kita closing statementnya ya. Saya ingin Pak Kiki sebagai CEO Airmas ini memberikan motivasi kepada entrepreneur muda ya, karena Pak Kiki masih muda ya. Nah, seperti apa sih mestinya menjadi seorang entrepreneur itu? Karena kalau kita lihat Airmas ini berani ya, dan ini menangkap peluang gitu loh ya. Kalau Airmas ini, gimana Pak Kiki? Supportnya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, dibentak jangan nangis, ditolak jangan nangis. Memang menciptakan sebuah usaha itu tidak mudah. Nah, tapi percayalah hari ini, di era ini, informasi itu sangat luas dan sangat mudah kita akses. Apapun di sekeliling kita bisa menjadi potensi. Tinggal kita bagaimana cara mengemasnya dan bagaimana caranya untuk bisa konsisten di bidang yang kita sedang geluti yang sedang kita geluti tersebut. Nah, jadi saran dan motivasi dari saya untuk teman-teman sekalian, ya kami masih anak-anak muda juga. Iya. Kita masih muda dan punya keinginan besar untuk bisa membuat sebuah produk dan karya yang harapannya bisa bertahan hingga mungkin 10 atau 20 tahun ke depan yang seterusnya Pak ya. Seterusnya. Sebisa mungkin produk kita lebih panjang daripada usaha. Nah, iya betul. Turun temurun ya. Karena ini pun kan juga dari warisan budaya, termasuk warisan budaya. Betul Bu Ani. Jadi ini produk yang sangat lekat sebenarnya dengan kita. Ini tinggal bagaimana kita mengemasnya saja, bagaimana kita mempromosikannya, bagaimana kita membuka diri untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain di luar sana. Ya. Itu tadi obrolan sore kita tentang gula aren Airmas. Semoga kita bisa berkolaborasi dan semoga yang kita bicarakan ini memberikan inspirasi buat teman-teman kalau mau berbisnis ya. Bismillah, mudah-mudahan kita bangkit dari pandemi ini. Pandemi memang sudah ada di ujung, ini sudah mau berakhir ya. Kayaknya ini tanda-tanda berakhirnya banget insya Allah ya. Dan mudah-mudahan nanti kita mendapati kehidupan baru di new normal pasca pandemi ini. Keterburukan mudah-mudahan segera berakhir dan kita bangkit lagi dan mudah-mudahan nanti mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Terima kasih Pak Kiki, Pak Wahyu, terima kasih obrolannya ya, sharing-sharingnya.